Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan kalimat isim jika ditinjau dari sisi kelaminnya. Kalau kita lihat di bagian depan itu ada sebuah benda yang mungkin bagi kita tidak asing lagi, yaitu monas, dimana untuk benda tersebut saya jadikan sebagai salah satu cara untuk memudahkan kita dalam mengingat jenis kalimat isim jika ditinjau dari sisi jenis kelamin, yaitu yang pertama adalah munas, muannas sama mudzakkar. Jadi munas, mudzakkar sama muannas ini adalah jenis kalimat isim jika ditinjau dari sisi kelaminnya. Namun perlu dipahami juga bahwasanya mudzakkar dan muannas itu ada dua bagian, ada kalanya yang sifatnya hakiki dan ada yang sifatnya majazi. Perbedaan antara hakiki sama majazi terletak pada objeknya. Jika yang bersangkutan memang benar-benar mudzakkar laki-laki, maka itu adalah hakiki, dan jika objeknya itu tidak termasuk yang sesuai dengan yang ada, berarti itu sifatnya adalah mudzakkar yang majazi. Dan untuk tanda-tanda kalimat isim yang mudzakkar maupun yang muannats itu bisa lihat dari beberapa bentuk. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi jenis kata, itu bisa kita lihat dari bagian akhir kata tersebut. Yang pertama jika berakhiran dengan ta al-marbutah. Kemudian yang kedua jika diakhiri dengan alif al-maqsurah, sebagaimana yang awal sebelumnya juga kita membahasnya terkait dengan isim maksur sama isim mangkus. Jadi setiap kalimat yang diakhiri dengan alif maksurah itu terbilang muannats. Sementara yang ketiga diakhiri dengan alif mamdudah, yaitu adanya alif sama hamzah pada akhir kata. Ini semuanya bisa dilihat dari sisi kata tersebut. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari sisi arti. Yang pertama itu setiap kalimat yang menunjukkan arti berpasangan itu masuk kategori muannas. Kemudian arti yang hanya melekat pada perempuan itu juga kategori muannas, meskipun dalam penulisannya itu tidak ada satu di antara tiga tanda muannas. Kemudian yang terakhir adalah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Inilah 6 tanda dari isim yang muannas. Selain dari 6 ini itu masuk kategori mudzakkar. Sekarang kita coba melihat beberapa contoh. Misalnya di atas di situ ada imra'atun, talibatun, qittatun, syajaratun, majallatun, dan katibatun. Kalau teman-teman lihat pada setiap akhir kata tersebut ada ta al-marbutah, dan inilah yang menunjukkan kalimat tersebut termasuk kategori muannas. Sementara untuk yang kedua ada Laila, Salma, Hubla, Aulia, Kubra, dan Sughra. Kalau kita lihat pada bagian akhir kalimat tersebut ada alif maqsurah, dan ini juga termasuk bagian dari kalimat isim yang muannats. Sementara untuk yang alif al-mamdudah pada kata sahra'u, khadra'u, bayda'u, hamra'u, dan yang lainnya, semuanya kalimat yang diakhiri dengan alif al-mamdudah atau adanya alif sama hamzah di akhirnya itu juga masuk kategori isim yang muannats. Kemudian dari sisi makna, setiap kalimat, setiap kata yang berpasang-pasangan itu juga masuk kategori dari isim yang muannats. Kemudian yang lain pada kata al-haid, al-hamil, ar-radi, secara makna
ini hanya melekat pada kaum wanita, sehingga juga masuk kategori muannats walaupun secara penulisan itu tidak ada tanda-tanda dari muannats. Inilah beberapa jenis kalimat jika ditinjau dari sisi jenis kelaminnya, ada yang mudzakkar dan ada yang muannats, sehingga nantinya pada saat kita membaca sebuah teks perlu kita pahami satu kalimat isim itu harus ada kesesuaian antara mudzakkar muannats, dan yang kedua antara al-adad dari sisi jumlah apakah mufrad, tasniyah maupun jamak, sehingga antara subjek predikat nanti itu tidak akan pernah terlepas dari dua hal ini, yaitu mudzakkar muannats atau mufrad, tasniyah dan jamak. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.